Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara di pagi yang cerah ini kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadapi tuduhan dengan penuh ketenangan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu kali saya dan rombongan yang berjumlah 19 orang ziarah ke Sendang Sono, saudara. Dalam peziarahan itu perhentian kedua ternyata ada 2 orang ibu muda dan 1 laki-laki muda berambut gondrong dan bertato menyusup masuk rombongan kami di belakang. Kami yang di belakang berbisik satu dengan yang lain tentang hal ini. Lalu salah satu anggota rombongan maju ke depan menemui ketua rombongan menyampaikan penyusupan 3 orang ini. Tapi ibu ketua bilang, biarkan saja mereka ikut, asal tidak berbuat kekacauan. Fitnah dan tuduhan keji tak habis-habisnya diterima Yesus, saudara. Hari ini Yesus difitnah dengan keji saat mengusir dari suatu setan yang membisukan. Mereka yang memfitnah berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Bisbula, penghulu setan. Lukas 11 ayat 15. Saudaraku, bukankah kita juga sering memfitnah saudara-saudara kita? Sadarkah apa yang kita fitnahkan itu, saudara? Atau mungkin diri kita sendiri yang difitnah? Bagaimana reaksi kita terhadap fitnahan itu? Pastilah dengan sekuatnya kita, mungkin sedikit emosi dan marah saudara, kita bantah, kita sampaikan akan kebenarannya. Tapi kita lihat, Yesus Tuhan kita yang difitnah hari ini. Dengan tenangnya saudara, Yesus menghadapi tuduhan itu. Dan dengan tenang pula Yesus menjawab dan menjelaskannya. Terlihat di sini 2 karakter yang berbeda, saudara. Satu pihak kelompok yang dirasuki kebencian yang selalu emosi dengan amarah yang berapi-api. Dan yang lain yaitu Yesus sendiri menampilkan karakter yang tenang, tidak tersulut oleh api amarah atas tuduhan itu. Di sini saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk jangan terburu-buru emosi, amarah, berpikiran negatif. Seperti kisah dalam rombongan tadi, oleh karena melihat yang satu bertato, menjadi panik, curiga, dan berpikiran negatif. Sebetulnya, ketiga orang itu saudara kita yang di luar sana mau bersama-sama mengikuti jalan salib karena ada wujud-wujud khusus yang hendak mereka persembahkan. Kembali kita ke laptop. Yesus dengan bijak dan penuh kasih saudara, tidak sedikit pun tersakiti atas fitnaan yang dia terima. Tapi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, memberi klarifikasi dan memberi pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Yesus dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa karya-karya mukjizat yang dilakukan menandakan bahwa kerajaan Allah sungguh telah datang di antara mereka, juga di antara kita saat ini, saudara. Yesuslah sang penghadir kerajaan Allah. Kedatangannya membawa kehidupan dan kesejahteraan, damai, sukacita. Yang sakit menjadi sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berkata-kata, dan yang tuli dapat mendengar. Percayakah kita akan kedatangannya Yesus Tuhan kita ini, saudara?
Percayakah kita akan kuasa yang ada di tangannya Yesus Kristus Tuhan yang mampu menyembuhkan, memulihkan? Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih, Yesus mau sampaikan kepada kita sekalian untuk belajar bagaimana harus bersikap dan bertindak jika menghadapi sederetan tantangan, fitnaan, ataupun saat kita tersakiti, disakiti. Hadapilah semuanya itu dengan ketenangan hati, saudara. Jangan gegabah, jangan terpancing emosi. Kita pun diajarkan untuk dapat selalu berpikiran positif, tidak merendahkan dan merendahkan orang lain, saudara. Tetapi mau menghargai setiap karya dan usaha-usaha orang lain. Perlu diingat pula bahwa kita harus dengan sungguh percaya akan kuasa Yesus yang mampu memulihkan dan menyembuhkan ini, saudara. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa pemulihan, ada kuasa penyembuhan. Saat ini, bagi saudara-saudaraku yang menghadapi persoalan hidup, mungkin sakit penyakit, apapun penyakit saudara, ataupun segala persoalan, datanglah kepada Yesus Kristus, saudara. Bermohonlah dengan penuh harapan kepada Dia dan percaya saja oleh tergerak belas kasih-Nya, Yesus Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan kita yang berharap kepadanya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau saudara selalu hidup di dalam kasih Kristus yang mana selalu memandang kita semua adalah saudara yang harus saling mengasihi, saling merangkul, bukan saling merendahkan, saling menghina. Mari kita mau bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama, percaya hanya di dalam nama satu Tuhan yang punya kuasa, punya mukjizat, yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Berkat kasih Yesus yang melimpah dan tergerak oleh belas kasih-Nya, kita dipulihkan dan disembuhkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.